kepanjangan dari KKN? Kakak jantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Ulum dengan NIM 2202007. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian risiko dan bahaya. Sebelum itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting di kehidupan sehari-hari dan tidak juga selalu ada di industri dan proyek-proyek tertentu. Dapat juga kita ketahui salah satunya yaitu di jalan raya. Namun sebelum itu kalian harus mengetahui bahaya dan risiko. Pengertian bahaya adalah kondisi atau situasi yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian, kerusakan, cedera, atau konsekuensi negatif lainnya. Bahaya dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti fisik, kimia, biologis, ergonomis, atau psikososial. Contohnya termasuk bencana alam, zat beracun, patogen, postur kerja yang buruk, dan stres kerja. Pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Resiko dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti finansial, operasional, strategis, dan reputasi. Macam-macam hazard. Yang pertama ada mekanik, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, yang keempat kimia, yang kelima ergonomis, yang keenam psikologi. Pengendalian risiko dari yang paling efektif hingga yang kurang efektif biasanya diilustrasikan dalam hierarki mengendalikan risiko yang terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan sumber risiko sepenuhnya. Ini adalah cara paling efektif karena risiko benar-benar dihapus. Lalu yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti sesuatu yang beresiko tinggi dengan sesuatu yang beresiko lebih rendah. Lalu yang ketiga ada rekayasa, yaitu merancang ulang proses atau peralatan untuk mengulangi resiko, seperti memasang ventilasi untuk menghilangkan asap berbahaya. Yang keempat ada pengendalian administratif, yaitu mengubah cara kerja atau prosedur untuk mengurangi resiko seperti pelatihan atau jadwal kerja. Yang kelima ada alat pelindung diri atau APD, yaitu menggunakan peralatan pelindung seperti helm, sarung tangan, dan masker. Hingga ini adalah metode yang paling kurang efektif karena bergantung pada penggunaan dan perilaku individu. Identifikasi bahaya saat berkendara bisa dilakukan dengan melihat berbagai kategori risiko. Yang pertama, mekanik. Kegagalan komponen berkendara seperti rem yang tidak berfungsi, ban pecah, sistem kemudi rusak. Lalu ada peralatan kendaraan yang longgar atau rusak seperti kaca spion yang longgar atau wiper yang tidak berfungsi. Lalu yang kedua ada fisika. Kondisi jalan seperti lubang, jalan bergelombang, atau permukaan yang licin. Lalu ada kecepatan tinggi, meningkatkan resiko kecelakaan dan parahnya dampak kecelakaan. Lalu ada benturan atau tabrakan dengan benda lain, kendaraan lain, atau rintangan di jalan. Yang ketiga ada biologi, reaksi alergi akibat serbuk bunga atau debu dalam kendaraan, serangga atau hewan kecil yang masuk ke dalam kendaraan dan mengganggu pengemudi. Lalu yang keempat ada kimia, kebocoran bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Lalu ada gas beracun seperti karbon monoksida yang bisa masuk ke kabin kendaraan. Lalu yang kelima ada ergonomis, posisi duduk yang tidak nyaman yang dapat menyebabkan kelelahan atau nyeri punggung. Lalu tata letak kontrol yang tidak efisien yang memaksa pengemudi untuk menjangkau atau mengalihkan perhatian dari jalan. Yang keenam ada psikologis,
stres atau emosi negatif yang bisa mempengaruhi konsentrasi dan pengambilan keputusan. Lalu kelelahan mental akibat mengemudi dalam waktu lama tanpa istirahat. Lalu ada gangguan perhatian seperti menggunakan ponsel atau perangkat lain saat mengemudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.